Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang kepadanya kita berserah diri. Hidup manusia adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, ujian, dan pergulatan hati yang terkadang membuat jiwa merasa lelah dan terbebani. Di tengah hiruk-pikuk dan kesibukan dunia yang seolah tidak pernah berhenti menuntut, seringkali kita terlupa bahwa ada satu tempat terbaik untuk kembali dan meletakkan semua beban yang kita pikul, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat sederhana yang menjadi inti dari ketenangan hakiki, serahkan semua pada Allah, bukanlah sekadar nasihat biasa yang diucapkan tanpa makna, melainkan sebuah jalan utama menuju kedamaian dan ketentraman batin yang sejati. Kita semua hidup dengan serangkaian rencana yang telah kita susun rapi, cita-cita tinggi yang ingin kita raih, dan harapan besar yang kita gantungkan pada masa depan. Namun, kenyataan seringkali menunjukkan bahwa rencana terbaik yang kita buat sebagai manusia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada rencana yang terhambat oleh keterbatasan waktu dan sumber daya, ada yang runtuh dan hancur karena keadaan yang tak terduga, bahkan ada pula yang gagal total tanpa sebab yang bisa kita pahami dengan akal. Pada saat-saat itulah, manusia secara naluriah akan merasa gelisah, marah, kecewa mendalam, atau bahkan putus asa yang melumpuhkan semangat. Namun di balik semua kekecewaan tersebut, terdapat satu pelajaran penting yang harus kita sadari. Sebagai manusia, kita memang tidak mampu mengendalikan hasil. Kita hanya bisa berusaha keras dalam batas kemampuan yang Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Ayat mulia ini merupakan pengingat tegas bahwa keimanan sejati bukan hanya sekadar ucapan di lisan atau keyakinan di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menyerahkan segala urusan dan hasil akhir kepada Sang Pencipta. Tawakal sejati berarti meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika akal dan logika kita sulit untuk menerimanya. Bayangkanlah seseorang yang telah berusaha keras mencari rezeki siang dan malam, namun hasilnya tak kunjung sesuai harapan. Di titik krusial itu, dua jalan terbuka lebar. Jalan kekecewaan yang akan menghancurkan hati, atau jalan tawakal yang akan menuntun pada kedamaian abadi. Jika kita memilih kecewa, hati akan semakin tertekan dan sakit. Akan tetapi jika kita memilih tawakal, hati kita akan menemukan ketenangan meskipun keadaan duniawi masih terasa sulit. Inilah kekuatan magis dari kalimat yang menenteramkan, serahkan semua pada Allah. Jika Anda merasa video ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi jiwa yang lelah, kami mengundang Anda untuk menonton, memberikan suka dan menuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Seringkali kita merasa dunia ini menekan dan menghimpit. Seolah-olah semua masalah datang menyerbu secara bersamaan. Mulai dari masalah keluarga yang pelik, tekanan di tempat pekerjaan yang berat, kekhawatiran tentang kesehatan, hingga masalah batin yang sulit diungkapkan kepada siapapun. Dalam kondisi seperti ini, kita sering merasa sendirian dan tak berdaya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dekat dan senantiasa hadir dalam setiap tarikan napas kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, hanya saja manusialah yang sering lupa untuk mendekat dan mencari perlindungannya. Ketika hati mulai resah dan gelisah tak menentu, sesungguhnya doa adalah obat penawar yang paling mujarab. Dan ketika jiwa terasa rapuh dan hampir roboh, sujud dalam sholat adalah penopang yang paling kuat. Penting untuk diingat, menyerahkan semua pada Allah atau tawakal sama sekali tidak berarti berhenti berusaha dan berikhtiar. Justru sebaliknya, usaha dan ikhtiar yang sungguh-sungguh merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari ibadah seorang hamba. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dengan maksimal, mengerahkan segala daya dan upaya yang kita miliki. Namun, hasil akhirnya wajib diserahkan sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil contoh dari seorang petani yang menanam benih dengan penuh harap. Ia akan menyiramnya, merawatnya dengan baik, dan menjaganya dari hama. Namun,
ia menyadari sepenuhnya bahwa turunnya hujan dan munculnya sinar matahari bukanlah kekuasaannya. Semua bergantung mutlak pada kehendak dan izin Allah. Begitulah seharusnya hidup kita sebagai manusia. Kita bekerja keras, berusaha, dan berjuang di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah atas segala hasilnya. Hidup ini akan terasa terlalu berat dan membebani jika kita hanya memikulnya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri yang terbatas. Kelelahan jiwa yang mendalam seringkali muncul karena kita secara keliru merasa bahwa kitalah yang harus mengendalikan segalanya dan bertanggung jawab penuh atas segala hasil. Padahal, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segalanya, yang selalu siap menolong dan meringankan beban kita. Dialah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jika kita mau merendahkan hati, menundukkan diri dalam doa yang tulus, dan berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi menanggungnya. Aku serahkan semua urusanku padamu." Maka seketika itu juga hati kita akan terasa ringan. Beban yang tadinya berat seolah terangkat. Perasaan ringan ini bukanlah karena masalah itu langsung hilang seketika, tetapi karena hati kita telah ditopang dan dikuatkan oleh keyakinan yang teguh kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang berserah diri, dan bahwa Allah Maha mengetahui jalan keluar terbaik dari setiap masalah, meskipun saat ini kita belum mampu melihatnya. Seringkali solusi dari masalah datang dengan cara yang tidak terduga, melampaui perhitungan akal kita. Itulah tanda nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan mengendalikan segalanya dengan sempurna. Ketenangan yang lahir dari tawakal bukanlah sekedar konsep teoritis yang indah didengar, melainkan sebuah realitas yang telah dibuktikan oleh banyak kisah dalam sejarah umat Islam yang menunjukkan kekuatan menakjubkan dari tindakan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar oleh Raja Namrud. Dalam situasi yang secara logika adalah akhir dari segalanya, beliau hanya mengucapkan kalimat yang penuh keyakinan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil," yang berarti, "Cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Apa yang terjadi kemudian? Api yang seharusnya menghanguskan dan membakar justru berubah menjadi dingin dan menyelamatkan beliau. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa menyerahkan semua kepada Allah memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang mustahil di mata manusia menjadi kenyataan yang menakjubkan. Begitu pula kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dan kaumnya terjepit di tepi Laut Merah dengan pasukan Firaun yang bengis berada di belakang mereka. Secara logika, tidak ada jalan keluar sama sekali. Namun, keyakinan beliau yang kokoh kepada Allah membuatnya membelah lautan menjadi jalan keselamatan. Kisah-kisah kenabian ini mengajarkan kita sebuah prinsip universal. Saat manusia melihat jalan buntu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki jalan lain yang tak terduga. Di kehidupan kita sehari-hari, ujian yang kita hadapi mungkin tidaklah sebesar ujian yang dihadapi oleh para nabi, tetapi prinsipnya tetap sama dan berlaku bagi kita semua. Ketika jalan terasa buntu, ketika pintu-pintu seakan tertutup rapat, jangan pernah putus asa. Ucapkanlah dengan tulus dalam hati, "Aku serahkan semua pada Allah." Sebab Allah lah yang memegang kunci untuk membuka jalan keluar. Allah lah yang memegang kunci waktu yang paling tepat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Hakikat hidup bukan tentang seberapa kuat kita melawan takdir, tetapi seberapa dalam kita mampu berserah diri dan menerima ketetapannya. Berserah diri bukan berarti kalah atau menyerah pasrah, tetapi merupakan tindakan mulia menyerahkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Itulah yang membuat hati kita menjadi kuat, pikiran menjadi tenang, dan setiap langkah terasa ringan. Maka marilah kita senantiasa belajar untuk menyadari dari awal bahwa kita adalah hamba yang lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Apapun yang kita miliki di dunia ini, harta kekayaan, jabatan tinggi, kekuasaan, atau bahkan kekuatan fisik, semua itu hanyalah titipan sementara darinya. Pada akhirnya, semua akan kembali kepada Allah. Jika kita telah menyerahkan hati, hidup, dan segala urusan kita sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu menggoyahkan ketenangan dan kedamaian batin kita.
Hidup manusia yang sempurna adalah sebuah gabungan indah antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah usaha nyata yang kita lakukan dengan segenap tenaga, pikiran, dan kemampuan. Sementara itu, tawakal adalah tindakan menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan dan keyakinan tanpa sedikit pun keraguan. Kedua hal ini tidak mungkin dipisahkan, layaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan berjalan beriringan. Tanpa adanya ikhtiar, tawakal hanya akan menjadi dalih atau alasan bagi kemalasan dan sikap pasrah yang buta. Sebaliknya, tanpa adanya tawakal, ikhtiar hanya akan menjadi bentuk kesombongan manusia yang merasa mampu mengendalikan segalanya tanpa campur tangan ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk bekerja dan berusaha keras di dunia ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dengan kalimat yang sangat mendalam maknanya, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis yang sederhana ini membawa pelajaran yang sangat berharga. Jika kita hanya berkata, "Aku serahkan semua pada Allah," tanpa didahului oleh usaha untuk mengikat unta, maka itu bukanlah tawakal yang benar, melainkan sikap pasrah yang tercela. Tetapi jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa melibatkan atau menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka itu adalah kesombongan yang menjauhkan diri dari rahmat-Nya. Tawakal sejati terletak di tengah-tengah kedua ekstrem tersebut, yaitu berusaha dengan maksimal dan sungguh-sungguh, lalu kemudian menyerahkan segala hasil, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, kepada ketentuan Allah. Bayangkanlah seorang nelayan yang merupakan contoh sempurna dari perpaduan ini. Ia akan menyiapkan jaringnya, memperbaiki perahunya, dan berangkat melaut sebelum fajar menyingsing. Ia telah melakukan ikhtiarnya dengan maksimal. Ia tidak pernah tahu pasti berapa banyak ikan yang akan ia dapatkan hari itu. Terkadang ia pulang dengan hasil tangkapan yang melimpah, dan terkadang pula ia harus pulang dengan tangan kosong. Namun setiap kali ia kembali, ia selalu mengucapkan, "Alhamdulillah, ini adalah rizki dari Allah." Inilah ikhtiar yang dibungkus dengan indahnya tawakal. Ikhtiar dalam mencari rizki adalah sebuah bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri." Oleh karena itu, bekerja, berusaha keras, menuntut ilmu, dan mencari rizki yang halal adalah bentuk-bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintahnya. Namun, kita harus senantiasa ingat bahwa hasil dari semua usaha itu sepenuhnya adalah milik Allah. Kita hanya bertugas menjemput rizki yang telah ditetapkan, bukan untuk menciptakannya. Manusia seringkali merasa gelisah dan tertekan ketika usaha kerasnya tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan rencana atau ekspektasi mereka. Padahal, justru disinilah letak seni yang paling indah dari tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita belajar untuk menerima dan berlapang dada terhadap segala ketentuannya, baik itu yang kita sukai maupun yang kita benci. Kita diizinkan untuk merasa kecewa sesaat atas kegagalan yang menimpa, karena itu adalah fitrah manusiawi. Tetapi kita tidak boleh sampai kehilangan keimanan dan keyakinan kita kepadanya. Sebab sangat mungkin kegagalan yang kita rasakan hari ini, rasa sakit dan kehampaan yang kita alami justru merupakan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah menuju keberkahan yang jauh lebih besar di masa depan. Allah tidak pernah salah dalam perhitungan dan ketetapannya. Dia Maha Tahu apa yang sesungguhnya kita butuhkan, jauh sebelum kita sempat memintanya dalam doa. Ada sebuah kisah yang terkenal tentang seorang sahabat Nabi yang kehilangan untanya karena kelalaian. Ketika orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengikat untamu terlebih dahulu?" Sahabat tersebut menjawab, "Aku sudah serahkan kepada Allah." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW menegurnya dengan sabda yang bijak, "Mengapa tidak kau ikat dulu untamu, setelah itu baru engkau serahkan kepada Allah?" Kisah ini menjadi pelajaran abadi yang sangat berharga bagi kita semua. Tawakal yang benar bukanlah alasan untuk meninggalkan ikhtiar atau usaha.
Ikhtiar adalah yang membuat manusia bergerak maju, melangkah, dan beramal di dunia. Sementara tawakal adalah yang membuat hati menjadi tenang, damai, dan terhindar dari beban yang berlebihan. Tanpa ikhtiar, kehidupan akan terasa kosong dan hampa. Tanpa tawakal, kehidupan akan penuh dengan beban, kecemasan, dan kesombongan. Oleh karena itu, kesempurnaan seorang mukmin adalah dengan menyatukan kedua hal ini dalam setiap aspek kehidupannya. Inilah seni sejati hidup seorang mukmin, bekerja dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin, lalu menyerahkan segala hasil, baik keberhasilan maupun kegagalan, sepenuhnya kepada kehendak Allah. Perhatikanlah alam semesta dan bagaimana burung-burung menjalani kehidupan mereka. Burung-burung akan keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, lalu mereka kembali di sore hari dengan perut yang sudah kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis ini mengajarkan secara jelas bahwa tawakal sejati harus selalu disertai dengan gerakan dan usaha. Burung tidak pernah berdiam diri saja di sarangnya sambil menunggu rizki datang. Mereka terbang, mencari, dan berusaha. Namun hati mereka tetap tenang karena mereka yakin penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberi rizki. Seringkali manusia memiliki keinginan kuat untuk mengatur hasil sesuai dengan kehendak mereka. Kita berkata, "Aku harus sukses besar tahun ini. Aku harus menikah sekarang juga." Atau, "Aku harus sehat tanpa sedikit pun sakit." Tidak salah sama sekali untuk memiliki harapan dan merencanakan masa depan. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa hasil akhir yang kita dapatkan tidak akan selalu sama persis dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rizki dan ketetapan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sekedar menuruti semua yang kita inginkan. Dan seringkali, apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun tidak sesuai dengan rencana awal kita, pada akhirnya jauh lebih baik dan lebih berkah dari yang pernah kita minta atau bayangkan. Seorang hamba yang benar-benar bertawakal akan merasa ringan dalam segala keadaan. Ketika ia berhasil dan meraih kesuksesan, ia tidak akan menjadi sombong karena ia tahu bahwa semua itu adalah karunia semata dari Allah. Sebaliknya, ketika ia gagal atau ditimpa musibah, ia tidak akan pernah putus asa. Karena ia yakin sepenuhnya bahwa Allah telah menyiapkan rencana yang lebih besar dan lebih baik di masa depan. Inilah keindahan hidup dengan tawakal, di mana segala sesuatu menjadi seimbang dan harmonis. Hati tidak akan pernah terombang-ambing dan tidak akan mudah terguncang oleh perubahan, keberhasilan, atau kegagalan duniawi. Ikhtiar dan tawakal juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan doa kita. Ketika kita mengangkat tangan dan berdoa, itu adalah bagian dari usaha spiritual dan hati kita. Ketika kita bekerja keras, itu adalah bagian dari usaha fisik kita. Setelah melaksanakan keduanya, barulah kita serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan. Doa dan usaha atau ikhtiar adalah dua sayap yang memungkinkan manusia untuk terbang tinggi menuju ridha Allah. Jika kita hanya berdoa tanpa berusaha, maka sayap kita akan patah dan kita tidak akan bergerak kemana-mana. Sebaliknya, jika kita hanya berusaha tanpa berdoa dan menyerahkan hasilnya, maka sayap kita juga akan rapuh dan mudah hancur oleh kesombongan. Terkadang, manusia sering bertanya dalam keputusasaan, "Mengapa aku sudah berusaha keras tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapanku?" Jawabannya sangat sederhana, meskipun terkadang sulit diterima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita di waktu yang telah Dia tentukan sebagai waktu yang paling tepat. Kita sebagai manusia seringkali terburu-buru dan tidak sabaran. Padahal Allah Maha mengetahui waktu yang paling indah, paling berkah, dan paling tepat untuk mengabulkan doa dan mewujudkan rencananya. Ambil contoh kecil dari hujan. Petani bisa saja menanam benih terbaik dan merawatnya dengan sangat baik. Namun, jika hujan tidak kunjung turun, hasil panennya tidak akan maksimal. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita berusaha keras dan melakukan ikhtiar, tetapi ada bagian besar dari hasil yang hanya bisa ditentukan dan dikendalikan oleh Allah.
maka jangan pernah sedikit pun melepaskan tawakal dari hati kita. Seni dari ikhtiar adalah bergerak dan berusaha sebaik mungkin tanpa henti. Seni dari tawakal adalah menerima hasil dengan hati yang lapang dan rela tanpa penyesalan. Kedua hal ini jika disatukan akan membuat hidup terasa jauh lebih ringan dan damai. Bahkan ketika masalah datang bertubi-tubi dan seolah tidak ada habisnya, hati kita tetap mampu berkata dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, aku sudah berusaha maksimal. Kini aku serahkan semua urusan dan hasilnya hanya padamu." Maka marilah kita belajar untuk menyeimbangkan ikhtiar dan tawakal. Jangan hanya memilih salah satunya. Jangan berhenti berusaha dengan dalih tawakal. Dan jangan pula melupakan Allah karena sibuk dengan urusan usaha dan dunia. Jadikanlah tawakal sebagai penopang hati yang kuat dan ikhtiar sebagai jalan hidup kita. Jika kita mampu menggabungkan keduanya, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan ketenangan yang abadi. Kita tidak akan takut kehilangan, karena kita tahu bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, dan kita tidak akan cemas berlebihan karena kita yakin bahwa semua sudah ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seni indah dari ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan seorang mukmin. Hidup di dunia tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Ada saat-saat bahagia yang membuat kita tersenyum lebar, tetapi ada juga masa-masa sulit yang membuat hati kita menangis dan jiwa kita merintih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sadar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini adalah pengingat yang sangat penting bahwa ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kehidupan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari cobaan. Bahkan para nabi yang merupakan manusia paling dicintai oleh Allah pun diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit parah bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan, peperangan, hingga kehilangan orang-orang tercinta. Semua ini menunjukkan bahwa ujian adalah salah satu tanda dari kasih sayang Allah, bukan tanda kebenciannya kepada kita. Hadis yang terkenal ini menunjukkan bahwa ketenangan hidup yang sejati bermula dari hati. Dan hati hanya akan menemukan kedamaian yang hakiki jika ia senantiasa bergantung dan terikat erat pada Allah. Ketika ujian datang, hati manusia seringkali diliputi kegelisahan dan kegalauan. Pikiran menjadi penuh dengan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran yang mendalam. Namun, disinilah letak urgensi dan pentingnya untuk segera menyerahkan semua masalah kepada Allah. Jika kita menanamkan keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu bersama kita, maka hati akan jauh lebih tenang dan damai. Kita tidak lagi merasa menghadapi ujian ini sendirian, melainkan kita menghadapinya bersama Zat yang Maha Kuasa, yang memiliki segala solusi. Seringkali masalah terlihat sangat besar dan menakutkan, karena kita melihatnya dengan mata yang sempit dan terbatas. Kita merasa tidak sanggup memikulnya. Tetapi, jika kita meletakkan semua masalah itu dalam genggaman Allah, maka masalah sebesar apapun akan terasa ringan. Hal ini karena kita menyadari bahwa Allah jauh lebih besar dan lebih kuat dari semua masalah yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis ini menekankan bahwa hati adalah pusat dari segala kebaikan atau kerusakan dalam diri manusia. Ketenangan sejati oleh karena itu harus dimulai dari memperbaiki hati. Dan hati hanya akan tenang dengan satu cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir, hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Inilah kunci utama untuk menemukan ketenangan yang abadi di tengah badai ujian. Ketenangan ini bukan didapatkan dari banyaknya harta benda, tingginya jabatan, atau kuatnya kekuasaan, melainkan dari zikir dan mengingat Allah. Semakin sering dan semakin dalam kita mengingat Allah, semakin kuat dan kokoh pula hati kita dalam menghadapi badai kehidupan yang datang silih berganti.
Ujian pada hakikatnya seringkali menjadi cara Allah untuk mendekatkan kita kembali kepadanya. Ketika hidup kita lapang dan nyaman, kita sering lupa dan terlena. Tetapi ketika kita berada dalam kesulitan dan kesempitan, kita segera kembali merendahkan diri, memohon dan berdoa. Maka pada dasarnya, ujian adalah panggilan kasih sayang Allah agar kita pulang dan kembali sujud, kembali memohon ampunan, dan kembali menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Ketenangan hakiki bukanlah hilangnya masalah, melainkan kemampuan hati untuk tetap kokoh berdiri meskipun badai dan gelombang masalah datang menerpa. Setiap takdir yang telah Allah tetapkan, baik itu takdir yang terasa manis dan menyenangkan, maupun takdir yang terasa pahit dan menyakitkan, selalu mengandung hikmah yang mendalam dan agung di baliknya. Hanya saja, tidak semua manusia mampu melihat dan memahami hikmah tersebut secara langsung. Terkadang, hikmah itu tampak jelas di depan mata kita. Namun pada saat lain, hikmah itu baru dapat kita pahami dan sadari setelah bertahun-tahun berlalu. Manusia sering bertanya, mengapa ini harus menimpa diriku? Mengapa jalanku harus sulit dan berliku? Mengapa harapanku tidak kunjung tercapai? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal yang wajar karena keterbatasan akal dan perasaan manusia. Namun, jika kita mau merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat mulia ini adalah kunci untuk membuka pemahaman kita tentang hikmah di balik setiap takdir. Seringkali kita merasa kecewa dan sedih ketika doa kita tidak langsung dikabulkan saat itu juga. Namun, bisa jadi Allah menunda pengabulan doa kita karena Ia ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang telah ditentukannya. Penundaan bukanlah sebuah penolakan. Penundaan dalam banyak kasus bisa jadi adalah sebuah perlindungan dari sesuatu yang buruk. Allah Maha Tahu apa yang tersembunyi dan apa yang tidak kita ketahui. Sebagai contoh, seseorang gagal mendapatkan pekerjaan yang sangat ia idam-idamkan. Dan saat itu ia merasa sangat sedih dan hancur. Tetapi beberapa bulan kemudian, ia justru menemukan pekerjaan lain yang jauh lebih baik, lebih sesuai, dan lebih berkah. Barulah ia menyadari bahwa kegagalan di awal itu adalah jalan yang telah disiapkan Allah menuju rezeki yang lebih indah. Hikmah takdir juga sangat jelas terlihat dalam kesulitan. Ketika seseorang sakit, ia mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Namun, penyakit itu bisa menjadi penghapus dosa-dosanya, dapat melatih kesabaran dan ketabahannya, bahkan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apa yang di mata kita tampak sebagai musibah, sejatinya adalah rahmat dan anugerah tersembunyi darinya. Ketika kita telah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, hati kita akan lebih mudah menerima takdirnya. Kita tidak lagi terlalu sibuk mencari alasan mengapa ini terjadi. Sebaliknya, kita belajar untuk berkata, pasti ada hikmah agung di balik semua ini. Orang yang hidup dengan tawakal sejati tidak akan mudah goyah atau terguncang, karena ia tahu betul bahwa seluruh hidupnya berada dalam genggaman dan kendali penuh dari Allah yang Maha Kuasa. Berserah diri, pada puncaknya, bukanlah berarti pasrah tanpa melakukan usaha apapun. Berserah diri yang hakiki adalah hasil puncak dari upaya ikhtiar terbaik yang telah kita lakukan, di mana setelah usaha maksimal, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keridhaan dan keikhlasan. Kita percaya sepenuhnya bahwa apapun yang Allah tetapkan sebagai takdir pasti jauh lebih baik dan lebih sempurna daripada rencana yang kita buat sendiri. Hidup dengan berserah diri membuat hati menjadi sangat lapang dan ringan. Tidak ada lagi rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan, karena kita tahu pasti bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tidak ada lagi rasa cemas yang menghantui,
Karena kita yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang menyerahkan diri kepadanya. Seorang hamba yang menyerahkan hidupnya kepada Allah akan jauh lebih mudah untuk bersyukur. Saat ia mendapat nikmat dan keberhasilan, ia sadar itu adalah karunia semata dari Allah. Saat ia ditimpa ujian dan musibah, ia yakin itu adalah jalan yang Allah berikan menuju kebaikan yang lebih besar. Dengan sikap hati yang demikian, hidupnya akan selalu terasa indah dan penuh makna dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan janji yang pasti. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Ayat ini adalah jaminan yang tidak akan pernah meleset. Jika kita benar-benar menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menjaga, mencukupi, dan membimbing kita. Berserah diri juga menghindarkan kita dari penyakit hati berupa kesombongan. Kita tidak akan merasa hebat ketika berhasil, karena sadar itu semua adalah anugerah dari Allah. Dan kita tidak akan merasa hancur ketika gagal, karena yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Inilah rahasia ketenangan seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaib sekali urusan orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman akan selalu menang, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jika kita benar-benar menyerahkan semua pada Allah, hidup kita akan lebih sederhana. Kita hanya perlu berusaha maksimal, berdoa dengan tulus, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Ketenangan sejati datang dari hati yang senantiasa berkata, "Aku serahkan semua pada Allah." Sahabat sekalian, hidup ini singkat dan penuh kejutan. Ingatlah, kita tidak pernah sendiri, ada Allah yang selalu bersama kita. Maka apapun yang Anda hadapi hari ini, katakanlah dengan tulus, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Kini aku serahkan semua padamu. Engkaulah sebaik-baik penolong, engkaulah sebaik-baik pelindung." Dengan begitu, hati akan tenang, hidup akan indah, dan langkah kita akan selalu berada dalam ridho Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mari terus sebarkan pesan kebaikan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup.